Di dalam keluarga, ya, Indonesia ini kan kita ibaratkan dengan satu keluarga besar, suku bangsa ya. Anak-anaknya adalah suku bangsa. Sama dengan keluarga kecil, anak-anak, ada bapak, orang tua. Negara ini juga begitu. Tetapi di dalam keluarga, yang berlaku di keluarga namanya kekerasan dalam rumah tangga, berlaku juga di negara ini. Maka saya beri istilah kekerasan dalam dan kekerasan dalam negara. Nah, orang yang melakukan kekerasan dalam negara sama dengan orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga patut dihukum, patut dituntut. Itu logikanya gitu, analoginya. Yeah. Jadi Pak Mahmud, Pak Wapres layak dituntut dia. Karena sudah melakukan kekerasan dalam negara kan, yaitu siapa? Panji Gumilang. Itu kan anaknya itu. Jangan dipandang Panji Gumilang itu sebagai orang, itu anaknya itu yang harus dibina. Kalau dia menyimpang, ingatkan, bukan langsung menista, disesatlah. Itu orang tua apaan itu? Ini kritik kepada Mabes Polri lah. Ya. Siapa yang bertugas di sana. Bapak-bapak begitu rajin ya mengupload berita Panji Gumilang malah melakukan ini ya. Itu hak Bapak dan kami rakyat menghormati. Tetapi lakukanlah hal yang sama sudah sejauh mana Bapak menindak, memproses itu si terduga teroris anggota fatwa MUI yang Bapak tangkap itu. Mana sampai sekarang Bapak tidak ada beritahu itu. Bapak tidak berimbang. Rakyat menuntut itu. Mana udah sampai sejauh mana ditangani itu orang? Anggota patut diduga sebagai teroris yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Apa itu? 3 orang itu. Salah satunya adalah anggota fatwa, Komisi Fatwa MUI. Sampai hari ini Bapak nggak ada laporkan kan? Apakah Bapak takut? Pak, jadi rakyat jangan dibohongi, Pak. Tolonglah Bapak beritahu, sampai di mana ini orang sekarang? Jangan-jangan sudah berkeliaran dilepaskan. Tapi kalau ini Panji Gumilang, penistaan ini, begini, begitu berwibawanya Bapak-Bapak, dan kita menaruh hormat. Tapi lakukanlah hal yang sama kepada siapapun yang Bapak tangani. Kainama sudah dilaporkan, 5 bulan tidak diproses. Ya, 5 bulan tidak diproses. Hani Kristanto dilaporkan di Polda Metro Jaya, dibolak-balik, kirim ke Jakarta Barat, 5 bulan tidak diproses. Apakah ini keadilan yang Bapak lakukan? Jajaran Bapak mengatakan bukti ini. Waduh, tetapi kalau MUI dilaporkan pagi, sore ditangkap dengan aparat polisi yang jumlahnya puluhan, besoknya tersangka. Bapak, bukti apa itu yang Bapak berikan? Ya, saya mau tanya Pak Sandamar, itu undang-undang ITE kan itu membuat gaduh. Itu kan bisa siapa aja kan bisa ajukan itu. Ya. Membuktinya bahwa yang membuat gaduh siapa sebenarnya. Betul, bisa. Itu kan delik biasa. Bukan delik biasa ya. Bisa. Makanya saya bilang nanti tunggu aja Pak Wakil Presiden sama Pak Mahmud dilaporkan. Ya, termasuk ini yang saksi-saksi ini kan, yang di TV itu saksi-saksi kan itu kebohongan semua kan? Ya, mereka bohong Pak Kuang. Pak Kuang, sorry Pak Kuang, saya tambah dikit, maaf ini. Di dalam keluarga, ya. Indonesia ini kan kita ibaratkan dengan satu keluarga besar, suku bangsa ya. Anak-anaknya adalah suku bangsa. Sama dengan keluarga kecil, anak-anak, ada bapak, orang tua. Negara ini juga begitu. Tetapi di dalam keluarga, yang berlaku di keluarga namanya kekerasan dalam rumah tangga, berlaku juga di negara ini. Maka saya beri istilah kekerasan dalam dan kekerasan dalam negara. Nah, orang yang melakukan kekerasan dalam negara sama dengan orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga patut dihukum, patut dituntut. Itu logikanya gitu, analoginya. Yeah. Jadi Pak Mahmud, Pak Wapres layak dituntut dia. Karena sudah melakukan kekerasan dalam negara kan, yaitu siapa? Panji Gumilang. Itu kan anaknya itu. Jangan dipandang Panji Gumilang itu sebagai orang, itu anaknya itu yang harus dibina. Kalau dia menyimpang, ingatkan, bukan langsung menista, disesatlah. Itu orang tua apaan itu? Pak Ketua, itu tuntutan kedua itu. Ya. Itu tuntutan kedua, adili Trinitas Kadrun itu, adili. Tuntutan kedua itu Pak.
Tuntutan pertama apa? Tuntutan ketiga apa? Itu mereka Pak sudah imun hukum, sulit Pak. Caranya dengan kayaknya teror-teror begini dengan teror Pak. Jangan dijawab dengan Bagi saya nggak akan ada kebal hukum di Indonesia ini. Kalau ada kebal hukum, Indonesia, bubar aja Indonesia ini udah selesai. Jangan Pak, saya nggak terima itu. karena apa Pak? Kalau si penegak hukum itu, kalau kita udah mengancam begini, dia ada bahasa yang umum mereka gunakan. Pak, pendekatanlah normatif Pak. Jangan dengan cara begini Pak. Ini saya selalu lihat mau dari aparat negara apa bahasanya normatif terus, tapi normatif menjebak gitu. Maksudnya gimana Pak Permesta? Ini Pak, kemarin kan kalau ada orang demo, ini contoh biasa umum yang terjadi dari berapa puluh tahun lalu. Ada penegak hukum di situ, ada aparat hukum di situ. Orang lagi merontak kebenaran, si penegak hukum, aparat hukum atau siapa aja dia bilang, Pak, pendekatan normatif, jangan demo begini gitu. Ini yang sering saya dengar. Baru-baru di Papua juga begitu. Ya. Seorang petinggi ABRI itu lagi menghalangi orang yang demo. Jangan dengan cara begini dong, pendekatan normatif dong. Yang normatif ini selalu menjebak. Begitu juga di negara kita. Yang pakai kerukunan umat beragama ternyata suatu jebakan. Toleransi juga suatu jebakan. Begitu juga kita, orang yang selalu sudah yakin dengan Pancasila sebagai alat untuk mempersatu bangsa, ini dipergunakan itu oleh orang-orang garis keras di Indonesia yang posisinya sekarang sudah menduduki jabatan penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu itu MUI. Ya, MUI tidak pernah bicara Pancasila. Dia berdiri kalau udah di mimbar enggak mau bicara undang-undang enggak. Mau bilang apa? Bhinneka Tunggal Ika dia nak mengerti Pak. Saya nggak tahu ini Ma'ruf Amin mengerti Pancasila, mengerti Undang-Undang Dasar, mengerti Bhinneka Tunggal seperti Pak Tobing Ajar, mereka mengerti enggak? Atau Pak Sentamir Dilema mengerti mereka enggak? Mungkin barangkali kita lebih memahami. Inilah konflik batin kita yang lagi memberontak. Saya tidak mau melawan kepada negara, saya tidak mau melawan kepada, saya melawan ini oknum-oknum ini gitu. Ya, saya jujur, berani kita bicara, berani vulgar bicara. Kami bicara kepada oknum-oknum ini yang notabene ini tidak mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dididik dengan ajaran-ajaran seperti itu. Boleh Anda random di mana aja Pak Wan. Ada didikannya ada. Apa? Tebarkan syariah. Itu sampai obat nyamuk juga dikasih label hijau. Itu kan positif. Itu kan positif itu yang diajarkan. Karena apa Pak? Alasan saya Pak Frans. Mereka ini kelompok-kelompok Islam garis keras waktu mau menyanyikan Indonesia Raya, si satu berbisik, jangan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu penciptanya orang kafir. Wage Rudolf Supratman. Nah itu kan. Ya akhirnya mereka jangan lakukan PPUPKI, badan ini untuk karena itu otaknya itu dari Amaramis, notabene orang-orang kafir. Itu ajarannya udah masuk ke situ. Karena mereka buta sejarah itu, yang saya bilang tadi, orang-orang EBU itu yang pakai cingkrang itu. Memang buta diajarkan untuk buta sejarah. Nah, inilah konflik batin kita, Pak Sentemer. Iya. Interupsi. Saya menyampaikan satu hal begini ya. Saya ini kritik kepada Mabes Polri lah. Ya. Siapa yang bertugas di sana. Bapak-bapak begitu rajin ya mengupload berita, Panji Gumilang malah melakukan ini ya. Itu hak Bapak dan kami rakyat menghormati. Tetapi lakukanlah hal yang sama sudah sejauh mana Bapak menindak, memproses itu si terduga teroris anggota fatwa MUI yang Bapak tangkap itu. Mana sampai sekarang Bapak tidak ada beritahu itu. Bapak tidak berimbang. Rakyat menuntut itu. Mana udah sampai sejauh mana ditangani itu orang?
anggota patut diduga sebagai teroris yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Apa itu? 3 orang itu. Salah satunya adalah anggota fatwa, Komisi Fatwa MUI. Bapak sampai hari ini Bapak nggak ada laporkan kan? Apakah Bapak takut? Pak, jadi rakyat jangan dibohongi Pak. Tolonglah Bapak beritahu, sampai di mana ini orang sekarang? Jangan-jangan sudah berkeliaran dilepaskan. Tapi kalau ini Panji Gumilang, penistaan ini, begini, begitu berwibawanya Bapak-Bapak, dan kita menaruh hormat, tapi lakukanlah hal yang sama kepada siapapun yang Bapak tangani. Kainama sudah dilaporkan, 5 bulan tidak diproses. Ya, 5 bulan tidak diproses. Hani Kristanto dilaporkan di Polda Metro Jaya, dibolak-balik, kirim ke Jakarta Barat, 5 bulan tidak diproses. Apakah ini keadilan yang Bapak lakukan? Bapak, jajaran Bapak mengatakan bukti ini, bukti ini, bukti ini. Waduh, tetapi kalau MUI melaporkan, dilaporkan pagi, sore ditangkap dengan aparat polisi yang jumlahnya puluhan, besoknya tersangka. Bapak, bukti apa itu yang Bapak berikan? Ini yang bikin rakyat itu, ini polisi bagaimana ya? Pengayom masyarakat atau penjolim masyarakat? Jadi yang kita harap Bapak-Bapak kepolisian, kita salut dengan tugas-tugas Bapak. Karena itu memang tugas Bapak, tapi berlaku adil lah. Ya berlaku adil saja. Gitu, itu yang kita minta. Nah, sama seperti Panji Gumilang. Terus proses tersangka, tahan. Gimana nih Bapak? Sekarang situ teroris, sejauh mana Bapak menangani itu? Kita mau tanya ini rakyat ini, sejauh mana Bapak menangani si teroris itu? Saya tadi baca berita, Abu Bakar Basir mengatakan negara Republik Indonesia adalah togut. Bapak tidak proses kan? Proses dong. Proses. Panji Gumilang mengatakan Indonesia Raya, 3 stansa, Pancasila, Bapak tangkap. Jadi yang saya bilang ini, negara Indonesia ini, Bapak buktikan adalah negara agama atau negara sekuler. Ternyata adalah negara bukan-bukan, negara anomali, negara kekuasaan. Konstitusi mengatakan Rechtsstaat. Hukum adalah panglima tertinggi. Bukan Makstat, tapi adalah kenyataannya Makstat. Hukum adalah panglatu, bukan panglima. Kan gitu. Rakyat ini udah bosan Pak dengan retorika-retorika. Jadi jujur sajalah. Kita akan dukung 100% TNI, dukung 100% Polri, tegak lurus membela kepentingan negara, jalankan politik negara. Kalau rakyat tidak ada, TNI tidak ada. Kalau rakyat tidak ada, Polri tidak ada. Kalau rakyat tidak ada, negara tidak ada. Nah, itu saya harus katakan itu. Terima kasih Pak Permesta, saya potong tadi, maaf. Silakan Pak. Ya, itulah jadi apa mau dikata. Kalau saya sih cuman melihat yang paling sederhana. Pemerintah ini kemana ini aparat ini? Itu MUI itu main perintah tutup gereja itu gimana ini? Hah? Kok aneh? Apakah kita yang di daerah mayoritas Kristen kita akan melakukan hal yang sama? Apakah mereka senang? Apa menunggu sampai kita melakukan hal yang sama? Kita hanya apa namanya ya? Karena dasar kita sebagai orang Kristen kita masih ada nilai kasih ya, ada nilai kita untuk toleran ya, untuk menghargai yang berbeda keyakinan ya. Tapi kok sebaliknya mereka nggak bisa menghargai orang lain yang berbeda pendapat, yang berbeda keyakinan. Fakta yang itu yang menunjukkan ini, mereka tidak bisa menerima yang berbeda pendapat, yang berbeda kaidah. Jadi ini kan sesama Islam aja mereka bisa berbuat begitu. Bagaimana dengan kita? Ini yang jadi pertanyaan ini Pak Santi Amar. Kalau sesama Muslim aja mereka melakukan hal demikian, bagaimana kalau yang di luar? Tapi itu sudah fakta. Yang di luar lebih parah lagi kan? Yeah. Itu kan ketua MUI yang di Banten kan itu yang menutup gereja itu di sana kan?
Ya. Begitu juga yang di Lampung, yang di mana-mana. Ini MUI ini udah melebihi itu kan yang saya bilang tadi kan, sudah melebihi dari Kementerian Agama. Kalah. Dan anehnya polisi menggunakan ahli agama dari MUI, bukan dipanggil dari Kementerian Agama. Lah berarti bubar aja dong. Naikkan aja itu MUI jadi Kementerian Agama. Bubar aja itu Kementerian Agama. Apa iya? Bagaimana ini Pak Santiamar? Pak Kwang, mau tanya, kenapa ya kalau kita lihat anggota MUI, kalau di TV itu nggak pernah senyum ya mereka, mukanya tuh penuh kejahatan, penuh kebencian. Itu kenapa Pak Kwang? Ya, kan sudah dari itu kan namanya kan apa ya? Secara kemanusiaan lah kita lihat dari ilmu kemanusiaan. Kalau hati yang damai, itu mukanya cerah loh. Nah, Loh, kalau hatinya busuk, ya kalau hatinya busuk ya wajahnya ya pasti musuk. Lu gimana Contoh sih mau soal- tanya? contoh- Ini kan, contoh soal Gitu. Maruf Amin ya. kan udah jelas. Jahat nih Pak Kwang nih, orang dikatain hati busuk. Loh, habis gimana? Jadi kalau adakah apa bahasa? Aduh, baik. Ini yang barusan lewat. Itu mereka juga itu anak-anak mereka itu. Anak-anak mereka itu yang barusan lewat. Aduh, bolak-balik di sini. Jadi Cuman knalpotnya diganti Pak Kwang. bukan diganti, dicopot aja itu. Ini fakta kan kenyataan yang ada. Apakah kita mau jadi itu ya, kayak semut? Kita diinjak, kita balas gigit. Ini saya sih berpikir ya, sebagai manusia, saya ulangi, sebagai manusia, siapapun dia, kalau diinjak, apa senang? Satu waktu dia tidak akan tahan. Satu waktu dia tidak tahan. Punya batas kesabaran dan daya tahannya itu, bersabar itu ada waktunya. Ada jangka waktu. Kalau sudah tidak sabar, udah diinjak, udah di apa-apain segala macam. Ini gimana ini? Satu saat jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan kalau ada terjadi pemberontakan. Itu ulah dari mana? Ya mohon maaf aja. Mohon bapak-bapak yang dari penegak hukum tahu diri. Itu dari bapak-bapak sendiri. Proses dong. Penistaan agama itu diproses. Jangan cuma sepihak. Itu Habib Rizik, Abdul Somad itu tidak pernah diproses. Sudah dari sekian tahun. Oh, aneh kan? Ada satu berita yang saya baca. Itu ini masalah penyegelan katanya tidak ada izin. Ini Al Zaitun. Tapi ternyata itu sudah diurus dari tahun 2001 atau tahun berapa itu? Udah sekian tahun. Udah lama. Jadi aneh. Jadi bupati sendiri tahu diri. Ini aneh. Ini bupati sendiri yang nggak keluarkan izin. Tapi dia minta dilengkapi. Apalagi yang harus dilengkapi? Ya proaktif dong. Ini untuk mensejahterakan. Bukan cuma Al Zaitun, kan termasuk rakyatnya bupati juga yang di sana. Ini bupati nggak tahu ini punya otak atau emang sengaja udah disetting. Lah, saya sih secara orang luar ya, saya menganggap ini udah disetting sama ini
Ini bupati ini juga nggak benar nih. Ya urus izin kan melalui dia. Loh kalau nggak ada beres sudah sekian tahun, gimana ya? Kecuali setiap dipanggil, setiap apa, Al Zaitun menghindar, Panji Gumilang menghindar. Lah itu lain cerita. Itu. Sama aja ini kan dari kepolisian kan. Alasan tidak kooperatif. Loh, yang tidak kooperatif itu bukan cuma dia, banyak yang tidak kooperatif. Kenapa tidak disamakan? Gimana bahasanya Pak Santiamer? Equal the law, apa? Hukum Equality sama before the untuk law. semua. Nah ini nyatanya enggak. Penegak hukum kita ini enggak sama. Ini yang kita bicara di sini. Kita bukan bicara soal anti agama Islam, bukan. Tapi yang kita bicarakan di sini ini secara nasionalis, secara kebangsaan. Ini penegak hukum ini seakan-akan tidak lagi berkebangsaan. Penegak hukum kita udah bersyariah. Dan pemerintahan kita udah bukan lagi di bawah kepresidenan, bukan republik. Sudah di bawah MUI. MPR, DPR, kemana semua ini? DPR, MPR, bingung saya. Jadi MUI yang lebih berperan. Apa katanya Maruf Amin? Semua pemimpin itu dari NU, semua pemimpin itu dari MUI. Itu kan pernyataan beliau. Kalau bukan saya ngomong. Berarti pemerintahan Indonesia ini pemerintahan MUI. Lah sekarang dengan kondisi seperti ini. So what? Jadi bagaimana? Ya cuman itu ya, kembali lagi ke tadi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,